Saudari dan saudara yang terkasih, saya baru bertemu dengan teman SMP saya dan dia menceritakan pengalaman yang paling terkesan untuk dia, yaitu dengan kepala sekolah yang menanamkan disiplin. Disiplin itu sangat membentuk pikirannya, sangat membentuk cara kerjanya. Dan kita bersyukur bahwa Indonesia itu juga punya orang-orang yang berpikir dan bekerja secara disiplin. Salah satu contohnya adalah Bapak Ignatius Jonan yang berdasarkan cara berpikir dan cara kerja yang tertib itu, beliau berhasil menciptakan kedisiplinan di PT Kereta Api Indonesia yang hasilnya sekarang sungguh kita rasakan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dari mana orang bisa bekerja dengan disiplin seperti itu? Ternyata kedisiplinan itu berasal antara lain dari cara berpikir yang tertib dan cara bekerja yang sistematis. Hasilnya bisa kita lihat bahwa banyak stasiun-stasiun, hampir semua stasiun itu sekarang menjadi tempat yang sangat rapi, pelayanan sangat baik dan teratur, sistemnya terjamin, nyaman untuk para customer, para penumpang, dan kita bisa melihat pelayanannya begitu cepat, efektif, aman, dan nyaman, mudah dijangkau oleh banyak orang. Itu semua berasal dari kedisiplinan. Disiplin itu berasal dari cara berpikir yang teratur dan cara bekerja yang sistematis. Itulah kedisiplinan. Dan masyarakat yang dibekali dengan cara berpikir yang disiplin, cara berpikir yang teratur, itu akan menghasilkan sebuah budaya masyarakat yang memang sangat efektif dan sangat bermanfaat untuk banyak orang. Sebaliknya, ketika kita mempunyai banyak warga masyarakat yang tidak disiplin, artinya cara berpikirnya tidak teratur, biasanya bicaranya juga kesana kemari, tidak mengikuti logika yang jelas, sehingga pada waktu mereka harus mengambil keputusan atau pada waktu mereka mengadakan rapat, hasilnya itu juga tidak maksimal karena orang tidak berpikir secara tertib dan teratur. Maka kita sangat membutuhkan orang-orang yang punya cara berpikir yang tertib dan teratur, karena dari situlah dihasilkan kedisiplinan. Disiplin ini dibutuhkan hampir di seluruh lini kehidupan. Dalam diri pribadi, orang dituntut untuk disiplin. Dalam hidup keluarga, orang dituntut disiplin. Dalam bekerja di masyarakat dan juga dalam hidup bernegara, orang dituntut disiplin. Contoh paling konkret dalam negara di mana orang itu tidak disiplin, itu tampak dalam jumlah korupsi yang sangat tinggi. Orang tidak bekerja secara tertib dan teratur, tidak memberi kontribusi yang maksimal, tetapi orang mau mengambil buah yang banyak, dan dengan akibat banyak orang dirugikan. Karena itu kita sangat membutuhkan kedisiplinan. Kita sangat memerlukan orang-orang yang berpikir secara teratur, bekerja secara sistematis, mengikuti logika yang jelas. Dengan kata lain, orang dituntut untuk selalu berdisiplin. Dan sekarang di dalam kehidupan masyarakat kita yang sudah mengandalkan sistem, terutama dengan komputer dan sebagainya, orang itu tidak bisa bekerja sesukanya. Orang mesti mengikuti sistem, dan itu konsekuensinya adalah bahwa orang bekerja secara disiplin teratur seperti mesin-mesin komputer yang sekarang ini mengendalikan masyarakat. Karena itu saudara dan saudari, kita perlu sekali untuk membiasakan diri, ya, berpikir secara teratur, berpikir secara tertib, dan bekerja secara disiplin. Karena hanya dengan itu negara kita, masyarakat kita, orang-orang kita akan maju dan berkembang. Dan kita tahu bahwa salah satu contoh yang sangat nyata, di samping Pak Ignatius Jonan yang mengelola PT Kereta Api, kita juga mempunyai presiden yang bekerja secara tertib dan teratur. Di sekitarnya ada orang-orang yang juga mengikuti cara kerja yang sama. Dan hasilnya bisa kita nikmati sekarang. Hasil pembangunan itu tidak hanya lahir dari adanya uang yang banyak, adanya pekerja yang banyak, tetapi adanya pengelolaan keuangan secara disiplin dan teratur.
pembangunan yang dijalankan secara disiplin dan teratur. Karena itu kita penting sekali memperhatikan ini, baik untuk keluarga kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetapi juga untuk warga masyarakat atau lembaga-lembaga pendidikan, terutama untuk generasi muda. Saya kira dari sisi teknologi, ya, seperti komputer, artificial intelligence, kita mempunyai banyak generasi muda yang sangat canggih, sangat maju. Tetapi hal lain yang sangat diperlukan adalah berpikir secara logis, berpikir secara tertib dan teratur, dan bekerja secara disiplin. Karena kalau semua peralatan itu tidak didukung dengan mentalitas disiplin, pasti tidak akan menghasilkan buah yang baik. Mari kita membangun masyarakat kita mulai dari cara berpikir yang tertib dan cara kerja yang disiplin, karena kedisiplinan akan membangun budaya yang sangat baik, efektif, maju, dan dengan itu kita akan juga berhasil mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak akan kalah dengan negara-negara maju yang sudah lebih dahulu membangun budaya disiplin. Dan contoh sudah sangat jelas bahwa pelan tetapi pasti Indonesia sudah masuk ke sana, bekerja secara teratur dan disiplin. Hasilnya sekarang kita bisa nikmati. Adalah tugas dan tanggung jawab kita semua untuk melanjutkan proses membangun masyarakat yang berdisiplin, baik dalam cara berpikir, cara hidup, cara bekerja, karena kedisiplinan akan menghasilkan buah-buah positif, konstruktif yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Salam disiplin, terima kasih.